Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimut ta'wil. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya enggak ada mimpi sebelumnya Bapak Ibu sekalian bisa berada di tempat ini. Ini semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak kenal Bapak Ibu, Bapak juga enggak kenal saya. Tapi kita dikenalkan dengan adanya agama. Kita dikenalkan karena kita sesama muslim dan muslimat. Ini yang nikmat yang kita syukuri. Dari sekian banyak nikmat Islam yang perlu kita syukuri dan kita jaga. Kita masih dalam suasana maulid, walaupun hari ini sudah tanggal 2 Rabiul Akhir, sudah habis bulan maulid, tapi masih banyak orang yang melaksanakan maulid peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, masih suasana maulid, kita perbanyak selawat salam kita kepada Nabi kita Muhammad dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, langsung dijawab oleh Nabi SAW. Bukan dijawab maksudnya langsung di telinga kita, tidak. Tapi Nabi mendoakan kita kepada siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil perintah kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita bisa kenal, kita bisa kumpul dalam lingkup Islam, dalam naungan Islam, dikenal dengan kaum muslimin dan muslimat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai tema yang diberikan kepada kami tentang syukur dan iman. Saya tanya dulu nih, duluan iman apa duluan syukur? Iman. Duluan syukur apa iman? Iman. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak minta dilahirkan dengan menganut agama Islam. Nggak ada minta kan? Kita tidak ada yang minta dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak ada minta, nggak ada request, nggak ada WA dulu ke Lauhul Mahfuz. Ya, zaman WA, jadi kita nggak ada. Nah, ini yang kita syukuri. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, umatnya pilihan yang dijamin masuk surga.
siapapun. Ya. Mau nggak masuk surga? Mau. Kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Yang tidak mau itu siapa? Yang tidak mau taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu yang nggak mau masuk surga. Ya. Mudah kita semua yang hadir di sini masuk surga. Amin. Walaupun surganya di level-level berapa gitu. Kalau ibarat hotelnya bintang-bintang berapa? Bintang 7 ya, sakit kepala ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke tema yang disampaikan bahwa syukur dan iman dan syukur. Betul? Jadi harus ada iman dulu, baru kita bisa bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak punya iman? Gini maksudnya. Jadi di awal kita sampaikan, kita dilahirkan tidak minta menjadi seorang muslim, tapi kita dengan izin Allah kita lahir sebagai orang muslim. Walaupun sebenarnya semua yang dilahirkan itu suci, ya. Jadi bayi ketika baru lahir itu semuanya suci. Tergantung lingkungan yang mencetaknya. Karena semua para nabi, para rasul itu satu akidahnya, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita syukuri. Kita beragama Islam dan kita masuk kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tadi ngobrol-ngobrol, katanya ini vakum selama COVID, tidak ada pengajian, kayak gitu ya. Jadi memang kejadian COVID ini melanda semua aspek, ya. Semua perkumpulan dibatasi, tidak ada perkumpulan. Tapi alhamdulillah kita sudah masuk kepada new normal. Walaupun belum ditarik nih SK-nya, ya, keputusannya COVID-nya masih ada atau tidak. Tapi mudahan kita selalu dijaga Allah, selalu diselamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mengutip dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-imanu nisfan, nisfu sabrin wa nisfu sukrin. Apa maksudnya? Al-imanu nisfan, iman itu ada dua bagian. Nisfu sabrin, separuhnya adalah sabar. Wa nisfu sukrin, dan separuhnya lagi adalah syukur. Iman, sabar, syukur. Adanya iman ini akan memunculkan rasa sabar dan syukur. Jadi imannya itu dimantapkan. Bagaimana imannya dimantapkan? Nanti dia akan sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi COVID. Walaupun hotelnya sepi, dibatasi, tapi karena imannya mantap, muncullah sabar untuk menanti datangnya hari-hari yang indah, ya. Jadi iman dulu nih kita kencengin nih, ya. Iman yang perlu kita mantapkan, karena iman itu bisa naik, bisa turun. Ibarat HP perlu dicas. Casnya apa? Salah satunya adalah
majelis halakoh yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah di hotel ini dilaksanakan halakoh pengajian yang insya Allah mudah-mudahan mengawali hari ini bisa terus berlanjut hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan kedatangan kita di sini tidak lain, tidak bukan hanya untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sunnah? Karena menghadiri majelis ilmu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang dianjurkan untuk mences diri kita, untuk menambah ilmu kita agar iman kita bisa terus bertambah. Jangan turun. Bisa nggak turun? Bisa. Kalau iman tidak kuat bisa turun. Sedikit musibah, menyalahkan Allah, sedikit kena belum gajian, itu mengeluh, ya. Rata-rata kan bergaji semua, ya. Nah, apalagi yang badannya bergaji. Kalau saya enggak, badannya enggak berlemak, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke tadi, Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Ibnu Mas'ud, iman itu ada dua bagian. Yang pertama adalah sabar dan satunya adalah syukur. Untuk mencapai kesabaran dan kesyukuran, yang pertama tadi ditanamkan rasa iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa sih artinya, Bapak Ibu? Apa iman artinya? Percaya, meyakini. Yakini siapa? Meyakini adanya Allah, meyakini adanya Rasul. Ada 6 rukun iman yang perlu kita imani. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ini sebagai pondasi yang perlu kita. Tidak cukup hanya hafal. Kalau saya tanya rukun iman Islam, hafal semua. Anak TK juga hafal. Tapi bagaimana implementasinya kita menjalankan rukun iman dan Islam untuk menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan salah satunya untuk menumbuhkan iman adalah mengadakan halakoh majelis ilmu dimanapun. Di tempat Bapak Ibu tinggal di masjid ada halakoh, ada kuliah subuh, silakan dihadiri. Jangan sampai kalau tidak bisa tiap hari datang ke majelis ilmu, 1 minggu sekali paling tidak. Biasanya ibunya ada rutinan pengajian kan, ya. Nah, itu alhamdulillah bisa membantu. Kalau tidak bisa tiap hari, tiap hari nggak bisa, tiap minggu nggak bisa, paling tidak 2 pekan sekali. Nggak bisa juga karena sibuk urusan dunia yang nggak pernah putus-putus sampai kiamat. Nggak bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Tidak bisa satu bulan sekali, 3 bulan sekali, ya. Dan seterusnya. Kalau tidak bisa selama seumur hidup hadir di majelis, itu nggak ada orangnya. Kalau itu nggak mungkin, karena hati kita, karena sudah mantap iman kita akan bergetar, Bapak Ibu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sang qori juga melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau ada iman di hati kita, itu akan bergetar. Bergetar tuh bukan kayak demam, ya. Ada rasa takut. Jadi kalau iman sudah mantap, itu akan muncul rasa takut.